Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara kesal atau saudara memendam rasa kebencian karena perlakuan seseorang terhadap saudara? Mungkin itu anggota keluarga saudara, mungkin itu rekan kerja saudara, atau pimpinan saudara di tempat pekerjaan. Mungkin di antara kita masih ada yang memendam rasa kekesalan itu sampai dengan hari ini. Mungkin kita pernah sakit hati terhadap perkataan orang kepada kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan itu. Saudara, kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah seorang anak kesayangan dari Yakub. Yang kita tahu, Yusuf memiliki kakak-kakak yang tidak menyukai dia. Yusuf memiliki kakak-kakak yang membenci dia dan ingin menjauhkan dia dari ayahnya, yaitu Yakub. Berapa kali kakak-kakaknya berniat jahat kepada Yusuf, bahkan di suatu hari kakak-kakaknya pernah menjual Yusuf kepada orang Ismail, dan kemudian orang Ismail itu pun membawa Yusuf ke Mesir jauh dari ayahnya, dan kemudian menjual Yusuf kembali kepada pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Saudara, kisah hidup Yusuf ini cukup tragis. Karena apa? Karena perlakuan kakak-kakaknya terhadap dia yang tidak menyukai dia. Hingga akhirnya dia dibawa ke rumah istana Potifar, walaupun di sana dia sempat menikmati hidup yang cukup baik, tetapi pada akhirnya Yusuf difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, belasan tahun Yusuf mengalami hidup yang menderita di Mesir. Kita melihat kisah kehidupan Yusuf karena perbuatan kakak-kakaknya yang jahat kepada dia, menjauhkan dia dari ayahnya, hingga dia harus hidup jauh dari keluarga, hidup sendiri, bahkan dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita lihat saudara betapa tragisnya kehidupan dari seorang yang bernama Yusuf ini. Tetapi saudara, ketika Yusuf jauh dari keluarga, Yusuf mengingat perbuatan kakak-kakaknya yang jahat kepada dia, dia tidak serta untuk menyimpan dendam itu kepada mereka. Tetapi justru di sepanjang tahun itu, hari-hari yang dia lalui, dia menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Dia menjalani hidup dengan bijaksana. Saudara, bahkan kebencian itu pun, walaupun dia tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf, tetapi dia sudah melepaskan pengampunan itu bagi mereka yang sudah jahat terhadap Yusuf. Hingga pada akhirnya saudara, yang kita tahu bahwa Yusuf hidup dengan bijaksana, bahkan sampai ia dapat menafsirkan mimpi Firaun mengenai kelaparan dan kelimpahan yang akan terjadi di tanah Mesir. Lewat penafsiran mimpi itulah dia mengatakan kepada Raja Firaun bahwa Mesir harus mempersiapkan diri memasuki tahun-tahun kelaparan yang akan mereka hadapi. Nah saudara, dan ketika itu karena Yusuf mampu menafsirkan mimpi raja, maka apa yang terjadi bahwa Mesir tidak mengalami kelaparan. Dan saudara, kita melihat Yusuf ketika kakak-kakaknya menjahati dia, ketika kakak-kakaknya memberi perlakuan yang tidak baik, tetapi mampu membawa Yusuf untuk menjadi orang yang dikasihi oleh seorang raja yang bernama Firaun. Bahkan kita melihat bahwa Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Karena apa? Karena hidupnya yang bijaksana. Karena dia menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Sakit hatinya tidak ia bawa
tetapi ia melepaskan pengampunan itu sehingga dia bisa melihat gambaran besar rencana Tuhan atas kehidupan dia. Kalau kita lihat saudara, bahwa ketika bencana kelaparan itu datang, maka saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta pertolongan. Dan ketika Firaun mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, Firaun meminta agar mereka semua dan juga Yakub ayah dari Yusuf itu untuk pindah ke Mesir dan memberi hadiah tanah yang paling bagus untuk didiami. Saudara, ketika melihat kisah kehidupan dari seorang yang bernama Yusuf, Yusuf sadar dengan penderitaan yang pernah dia lewati karena perlakuan jahat kakak-kakaknya kepada dia. Ternyata dia melihat bahwa Tuhan membuatnya menjadi seorang utusan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari masa kelaparan. Sehingga betullah yang dikatakan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya itu, bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik untuk aku, kata Yusuf. Saudara, dalam kisah firman Tuhan hari ini kita belajar, pernahkah saudara menyimpan kekesalan kepada orang? Mungkin perkataan orang terhadap kita, mungkin perlakuan orang yang tidak menyenangkan kepada kita. Apakah kita masih menyimpan dendam itu kepada mereka yang sudah menyakiti kita? Saudara, sama dengan Yusuf, kalau dia tidak hidup dengan pengampunan, dia tidak akan melihat gambaran besar rencana Tuhan atas hidup dia. Justru dia akan hidup di dalam kepahitan. Tetapi Yusuf hidup di dalam pengampunan. Dia melepaskan pengampunan itu sehingga dia menerima apa rencana Tuhan yang terbaik buat hidup dia. Seperti firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja melalui kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik apa buat kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, sekalipun jalan kehidupan kita pahit, jalan kehidupan kita tidak mulus, bahkan banyak orang-orang yang mungkin berniat jahat kepada kita, saudara, mari serahkan mereka kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan itu sehingga kita bisa melihat gambaran besar Tuhan atas rencana hidup kita yang indah. Amin.